Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjilat ludahnya sendiri layaknya anjing Amazon. Awalnya remehkan Justin Hubner CS di Piala Asia 2023, pengamat sepak bola asal Amerika Serikat kini bangga kenakan jersey timnas Indonesia. Ancam gasak timnas Indonesia dan Hanoi tanpa ampun, Vietnam target lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah bersama timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Solusi bijak dari Bojan Hodak untuk pemanggilan timnas Indonesia U23. Hanya Bojan yang bersedia lepas pemain asal ada syaratnya. Breaking news, PSSI targetkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024. Menjilat ludahnya sendiri layaknya anjing Amazon. Awalnya remehkan Justin Hubner CS di Piala Asia 2023, pengamat sepak bola asal Amerika Serikat kini bangga kenakan jersey timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Amerika Serikat Edward Reynoso dan rekannya Soltero sempat membuat pencinta sepak bola tanah air geram karena merendahkan dan meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun kedua pandit itu kini justru bangga mengenakan jersey Garuda karena kagum dengan perjuangan Justin Hubner CS di turnamen yang digelar di Qatar tersebut. YouTube Reynoso dan Soltero pun sempat viral di Indonesia karena ucapan meremehkan mereka terhadap skuad Garuda. Reynoso berkata timnas Indonesia hanya sekumpulan anak-anak dan tim terlemah kedua di Piala Asia 2023. Mereka merupakan tim termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Mereka ini masih anak-anak, TikToker yang bermain untuk tim ini, ujar Reynoso. Menariknya, Reynoso dan Soltero langsung menarik ucapannya usai timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di fase grup. Apalagi Garuda pun berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Reynoso mengaku salah karena sempat meremehkan timnas Indonesia. Meski pada akhirnya pasukan Shin Tae-yong itu langsung gugur dari 16 besar karena kalah dari Australia, Reynoso dan rekannya tetap memuji penampilan apik timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di saat saya pikir saya benar, tapi ternyata saya salah dengan timnas Indonesia, lanjut Reynoso. Terbaru, Reynoso memamerkan dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia yang dibeli via eBay. Ancam gasak timnas Indonesia dan Hanoi tanpa ampun, Vietnam target lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam The Tao 247 melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) memiliki dua target ambisius pada 2024 ini. VFF disebut menargetkan The Golden Star Warriors julukan Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menjuarai Piala AFF 2024. Menurut laporan The Tao 247, VFF telah mengubah rencananya untuk membantu Vietnam mencapai tujuan penting pada 2024 di Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan rangkaian pertandingan FIFA Matchday.
Komite Eksekutif VFF telah membuat rencana sepak bola profesional Vietnam musim 2024 hingga 2025. Secara khusus, target timnas Vietnam pada tahun 2024 adalah meraih tiket ke babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 dan menjuarai Piala AFF 2024, lanjut laporan media Vietnam tersebut. Hal ini secara tidak langsung jadi ancaman bagi timnas Indonesia yang mana akan melawan Vietnam 2 kali di lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk leg pertama dalam kurung 21 Maret 2024, timnas Indonesia jadi tuan rumah dan leg kedua dalam kurung 26 Maret 2024, giliran Vietnam sebagai tuan rumah. Jika lolos dari babak kedua kualifikasi dan memiliki tiket ke babak ketiga, maka Vietnam akan sukses mengulang tonggak sejarah yang diraih di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah asuhan Park Hang-seo. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah bersama timnas Indonesia. Begini penjelasannya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong curhat ke media Korea Selatan bahwa dia semakin serakah bersama skuad Garuda setelah Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengungkapkan banyak hal kepada media Korea Selatan, IS Plus, di mana dia berbagi cerita soal perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan soal Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan yang diremehkan dalam ajang 4 tahunan ini. Hal ini karena Indonesia berada di peringkat ke-146 FIFA. Dari 24 peserta, tim merah putih tak diunggulkan dan tak masuk dalam perhitungan. Namun Shin Tae-yong mengaku semangat para pemain membuat tim merah putih berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Keberhasilan ini memastikan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia. Pencapaian itu ternyata membuat Shin Tae-yong mengaku lebih serakah lagi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menyatakan bahwa mencatatkan sejarah dengan timnas Indonesia membuatnya ingin membuat lebih banyak pencapaian lagi. Dia ingin bisa kembali mencatatkan yang terbaik buat Indonesia karena saat ini Shin mengaku belum puas. Shin mengaku dia ingin bisa terbang lebih tinggi lagi bersama timnas Indonesia. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Solusi bijak dari Bojan Hodak untuk pemanggilan timnas Indonesia U23. Hanya Bojan yang bersedia lepas pemain asal ada syaratnya. Pemanggilan pemain timnas Indonesia U-Strip 23 untuk Piala Asia U23 2024 belum dilakukan. Ternyata segudang masalah telah menunggu. Salah satu di antaranya adalah kemungkinan klub menahan pemainnya. Hal ini sudah diungkapkan oleh Persija Jakarta dan Borneo Football Club. Klub mempunyai alasan yang kuat terkait langkah ini. Selain ajang Piala Asia U23 2024 berada di luar kalender FIFA, pemain muda tersebut juga sedang dibutuhkan di klub. Perlu diketahui saat pelaksanaan TC dan Piala Asia U23 2024 bersamaan dengan saat klub mengejar posisi di BRI Liga 1. Berkaitan dengan masalah itu, Bojan Hodak pelatih Persib Bandung memberikan sebuah syarat bagi pemainnya. Jika syarat itu dipenuhi, Persib Bandung akan melepas pemainnya. Kami siap melepas pemain terbaik kami ke timnas U23, tapi aturan klub harus memainkan pemain U23 di Liga 1 harus diubah. Mungkin dengan begitu mereka bisa memperbolehkan kami untuk tidak mengikuti aturan tersebut, ungkap Bojan Hodak. Solusi itu yang ditawarkan pelatih asal Kroasia ini.
Dia sendiri menyadari kesulitan Shin Tae-yong karena pernah menangani timnas Malaysia U20. Dalam masalah ini, tindakan klub menahan pemain tidak dapat disalahkan. Breaking news, PSSI targetkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam pada Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengupayakan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen rampung pertengahan Maret 2024. Erick Thohir masih menargetkan dua pemain keturunan itu dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir. Kehadiran keduanya dibutuhkan timnas Indonesia saat bersua Vietnam. Timnas Indonesia membutuhkan dua kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.